Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita. Dan tentunya di kesempatan kali ini begitu banyak nikmat yang kita rasakan, ya, dari nikmat hidup, ya, nikmat, kemudian kita nikmat kesehatan dan segala macamnya, dan kemudian juga banyak lagi nikmat-nikmat yang lainnya, termasuk nikmat kita bisa kembali belajar ilmu bahasa Arab, yang mana tentunya kesempatan untuk mempelajari ilmu ini tidak didapatkan oleh semua orang. Dan tentunya kalau kita memiliki keinginan ataupun semangat untuk mempelajari ilmu ini, maka tentu ini adalah termasuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita lihat tidak semuanya umat Islam punya keinginan untuk belajar bahasa Arab. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala telah memilih bahasa Arab ini menjadi bahasa kitabnya, memilih menjadi bahasa nabinya, dan memilih menjadi bahasa agamanya. Maka tentunya kalau kita punya keinginan ataupun punya pilihan belajar bahasa Arab, tentu bukan suatu hal yang salah. Tapi ini adalah termasuk ya taufik dari Allah Ta'ala agar kita ya bisa semakin meraih kebaikan dalam kita beragama ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari nantinya semakin banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Amin. Baiklah para pemirsa, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusulullah al-Arabiyyah li ghairi natik nabiha karya Dr. Fi Abdul Rahim rahmatullah terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan kita sekarang sudah ada di kitab jilid yang ketiga. Kita sekarang masuk pelajaran yang ketiga dan kita sampai di latihan ke-18. Nah, untuk itu bisa yang sudah punya buku bisa dibuka ya bukunya halaman 38 ya, jilid ketiga halaman 38. Nah, di latihan 18 kita mendapatkan informasi dari mu'alif bahwasanya beliau mengatakan hadhihi asma'us syuhur al-arabiyyah. Ini adalah nama-nama bulan ya, bulan Arab ya, bulan Arab. Ya, tentunya bagi kita ini adalah bulan Islam ya. Bulan Islam yang mana tentunya umat Islam harus mengetahui nama-nama bulan ini ya. Tidak boleh ya kita selaku umat Islam tidak mengetahui nama bulan-bulan ini. Kenapa? Karena di dalam kita mengenal bulan-bulan ini banyak faedahnya, Ya di antaranya ya kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menyatakan dalam surat At-Taubah ayat 36, ya Allah berfirman di sana, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum." Nah, di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya sesungguhnya ya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 ya. Dan 12 itu ya semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ya. Itu menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ada 12 bulan. Nah, dari 12 itu diantaranya ada yang namanya 4 bulan haram, minha arba'atun hurum. Allah menyatakan dzalika dinul qayyim. Maka itulah agama yang lurus. Nah, dari sini Allah menjelaskan bahwasanya Allah memiliki 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang haram, yang bulan yang mulia. Nah, kalau kita nggak mengenal nama-namanya, bagaimana kita bisa memahami mana yang menjadi bulan-bulan haram tersebut? Nah, atau bulan-bulan mulia tersebut. Dan tentunya di dalam bulan yang Allah muliakan itu, di sana juga banyak kebaikan ya. Pahala dilipat gandakan, kemudian kezaliman dilipat gandakan juga dosanya. Nah, maka tentu kita perlu memahami nama-nama bulan dalam Islam ini. Ya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan di dalam hadisnya ya, ketika menjelaskan tentang 12 bulan ini ya, minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang mulia, salah sun mutawaliyat ya, ada 3 bulan yang berturut-turutan, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Dhar baina Jumadai dan wa Sya'ban. Nah, ini dari sini ya urutannya bisa kita lihat
Ya, nama bulan itu ada. Yang pertama adalah bulan Muharram, kemudian ada Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Dan kalau kita sering ya menggunakan nama-nama bulan ini, insya Allah kita akan hafal ya. Nah, tidak perlu kita kemudian capek-capek menghafalnya. Nah, dan di sini juga penting bagi kita tentunya kalau kita dalam pencatatan pencatatan kalender ya, pencatatan surat ataupun yang lainnya, kita tetap cantumkan ya bulan hijriahnya ini. Yang mana di sini dengan kita mencantumkan nama-nama bulan hijriah ini, kita banyak ya faedah yang bisa kita dapatkan. Tadi sudah kita sebutkan diantaranya ya, kita bisa mengenal adanya bulan haram ya, 4 bulan haram, ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram yang berturutan. Kemudian ada lagi satu bulan itu Rajab. Nah, kemudian juga kita di sini juga bisa mengenal yang namanya ada bulan Ramadan, yang tentu kita semua paham tentang keutamaan daripada bulan Ramadan tersebut. Dan kemudian dengan kita terus ya mengikuti atau mengiringi pencatatan dengan bulan-bulan ini, bulan-bulan Hijriah seperti ini, maka diantaranya juga kita bisa paham, oh ternyata ketika kita mencatat tanggal misalkan seperti itu, ya kita akan mengetahui oh sekarang tanggal berapa. Kalau misalkan sudah tanggal 13, 14, 15, berarti itu sudah waktunya kita puasa Ayyamul Bid misalkan seperti itu ya. Atau misalkan tanggal 17, 19, 21, nah bisa waktunya untuk berpegang. Itu semua tergantung terkait dengan bulan-bulan Hijriah seperti ini. Dan itu tidak kita dapatkan di bulan bulan umum ya, bulan Gregorian. Nah, di sini yang kita gunakan adalah bulan Hijriah. Nah, tentu sebagai Muslim ya kita harus perhatian dengan ini ya, dengan nama-nama bulan ini. Yaitu kita coba baca lagi. Yang pertama adalah Muharram, yang kedua adalah Safar, yang ketiga Rabiul Awal, yang keempat Rabiul Akhir, yang kelima Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah ya. Lalu kemudian Jumadal Akhirah, bisa Jumadal Akhirah ya. Lalu kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, baiklah para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, ini ya pesan saya supaya nama bulan ini diaplikasikan ya, dalam kehidupan kita. Tidak cukup dihafal saja, tapi diaplikasikan dalam setiap aktivitas kita menggunakan nama-nama bulan ini dan juga tanggalnya. Insya Allah sekarang sangat mudah ya, kan dengan misalkan kita memiliki handphone, di sana sudah bisa tercantum ya nama-nama ataupun tanggal dari bulan ini. Ya, sehingga tidak perlu kemana-mana kita bawa kalender ya, cukup di sana sudah bisa tercantum tanggal hijriahnya dan juga tanggal umumnya. Nah, baik, ini dari latihan yang ke-18. Nah, kita sambung kepada latihan yang ke-19. Nah, latihan 19 malah menyampaikan ta'amal ma yali, renungkan yang berikut ini. Ini ada kata imma dan wa imma. Imma kemudian wa imma. Ini apa? Ini dalam bahasa Arab ini menunjukkan adanya pilihan. Ya, pilihan. Boleh jadi yang satu atau yang kedua. Jadi kata imma dan wa imma itu bisa digunakan sebagai penghubung yang menunjukkan adanya pilihan antara dua kemungkinan. Nah, lalu kemudian pilihan ini ya karena dia pilihan dari dua kemungkinan, ya maka biasanya ini adalah setara gitu ya, setara antara keduanya. Contoh misalkan kita ambil contohnya di sini. Al-ismu ya, kata benda, fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab itu imma mudzakkar wa imma muannas. Boleh jadi dia itu adalah mudzakkar, laki-laki, wa imma atau muannas sebagai perempuan ya. Jadi kata dalam bahasa Arab itu boleh jadi dia perempuan atau juga sebagai laki-laki atau perempuan. Jadi ini bisa bermakna pilihan ya. Kalau nggak ini ya ini gitu loh. Jadi imma mudzakkar wa imma muannas.
ada kalanya dia laki-laki dan juga ada kalanya dia perempuan. Bisa seperti itu maknanya. Ya, jadi ada kalanya dia laki-laki atau ada kalanya dia perempuan. Nah, ini dalam kalimat bahasa Arab. Jadi menunjukkan adanya pilihan dalam kata imma ini. Nah, lalu kemudian contoh kedua misalkan imma tazuruni wa imma azuruka. Ya, ada kalanya kamu bisa berkunjung, ya, kamu akan mengunjungiku, dan juga ada kalanya aku akan mengunjungi kamu. Ya, jadi ini ya fiil. Kalau di sini kan isim, pilihan antara dua isim. Ya, jadi di sini sekarang pilihan di antara dua pekerjaan. Ya, ada kalanya ya kamu akan mengunjungi aku, atau juga ada kalanya aku yang akan mengunjungi kamu. Ya, bisa seperti itu. Ya. Nah, lalu yang ketiga misalkan Ibrahim imma maridun wa imma musafir. Ibrahim ya, bisa jadi dia itu sedang sakit atau juga bisa jadi dia sedang safar karena dia tidak masuk kelas misalkan seperti itu. Nah, ini pilihannya dari keduanya. Nah, pilihan dari imma wa imma ini memang menunjukkan ada pilihan di waktu yang bersamaan. Bisa jadi ini, bisa jadi ini. Ya, dan di sini belum bisa dipastikan mana yang kemungkinannya akan terjadi. Nah, baik, nah seperti itu untuk penjelasannya. Insya Allah mudah ya dengan menggunakan imma wa imma. Nah, sekarang perintah dari mu'alif adalah adkhil imma fi salasi jumalin ya min insya'ika. Sekarang masukkan kata imma ini dalam 3 kalimat yang kamu susun. Nah, silakan ya dibuat kalimatnya. Nah, terserah ya, saya terserah buat kalimat yang ada kata immanya. Nah, baik, silakan bisa dikerjakan dulu dan bisa di pause videonya. Baik, kalau sudah selesai, ya sekarang coba kita kasih contoh ya. Dan ini contoh ini tidak mesti sama ya, bisa ya masing-masing sesuai dengan apa yang disusun. Yang jelas mengikuti kaidah dari imma wa imma tadi ya, imma dan juga wa imma. Nah, baik, kita misalkan membuat kalimat ya. Bisa jadi saya akan ini sudah bisa jadi misalkan saya akan makan roti ya, atau bisa jadi juga saya akan makan nasi misalkan seperti itu. Nah, ini bisa dibuat kalimatnya. Baik. Yang pertama ya imma ya imma akul khubza khubza nah wa imma ya akul ruz ya. Baik, ini misalkan seperti ini ya contohnya. Ya, ada kalanya saya akan makan roti dan ada kalanya juga saya akan makan nasi. Ya. Baik. Ini contoh yang pertama.
seperti itu. Lalu kemudian misalkan contoh yang kedua. Ya, misalkan kita bikin kalimat ada kalanya ya saya akan membaca kitab tauhid, atau juga ada kalanya saya akan membaca kitab kitab tafsir, misalkan seperti itu. Ya, jadi bisa imma ya aqra'u ya imma aqra'u kitabat tauhid wa imma, dan kalanya juga ya wa imma aqra'u ya saya wa imma lalu bisa langsung ya wa imma kita bertafsir, misalkan seperti itu. Nah, ya ada kalanya saya ya membaca, atau boleh jadi saya akan membaca kitab tauhid atau juga saya membaca kitab tafsir. Nah, misalkan seperti itu. Lalu misalkan contoh kalimat yang ketiga. Baik. Nah, contoh ketiga. Imma ya tadrusu ya fil sobahi ya fil sobahi wa imma fil masai. Nah, ya ada kalanya kamu akan belajar di waktu pagi ataukah belajar di waktu sore. Ini di antara contoh ya, di antara contoh bagaimana kita memasukkan kata imma wa imma di dalam sebuah kalimat. Nah itu mungkin para pemirsa yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya, pelajaran kita di kesempatan kali ini terkait dengan kata imma dan wa imma. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya dan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap ini memberikan kemanfaatan untuk kita semua di dunia maupun di akhirat. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.